Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan orang-orang ganteng di sini, ya khususnya para pemuda yang mencari jalan pulang atau mencari Tuhan ini. Ya benar oke. Jadi buat yang di samping saya ini namanya Bang Manar, samping saya lagi itu namanya Bang Pijay. Nah, saya pengen nanya-nanya nih, Toreko definisi menurut lu gimana Bang? Buat anak muda bertoriko itu kayak gimana? Pengen lu. Maaf, kita gantian ya karena mic-nya cuma 2, jadi ala kadarnya. Jadi terima kasih Bang Untuy. Ya, jadi ke Bang Riyad. Kita dari perspektif saya pribadi, perspektif kalangan anak muda. Wah, bisa dibilang mungkin milenial mendekati Gen Z lah ya. Jadi sebenarnya Torikoh itu untuk anak muda bagi saya itu memang tadi sebenarnya suatu hal yang wajib bagi saya. Karena ini perspektif saya ya. Jadi kalau misalkan di kalangan umum itu sebenarnya nggak wajib, ya itu bebas saja karena ini pendapat. Tapi bagi saya adalah hal yang wajib. Karena apa? Ya karena kita sebenarnya kita untuk menuju berpulang ya. Berpulang itu kita harus ada jalannya, harus tahu metodenya, harus tahu caranya. Kita nggak ujuk-ujuk pulang terus nyampe, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Tanpa pembimbing kita, tanpa penuntun atau pembimbing kita sangat mustahil lah. Karena nggak bisa kita manual ke Tuhan tuh, karena dari cerita-cerita Nabi dan Rasul pun juga memang ya perantaranya beliau ya kan, karena kita nggak bisa, kita sebagai manusia yang doif, apalagi kita anak muda nih, ya kan, anak muda yang ya urakan, masa mudanya kelam lah ya. Kita nggak menafikan itu. Jadi bebas aja, ibaratnya kita anak muda nggak menutup itulah, karena kita anak muda dengan latar belakang dulu, bahasanya bukan dulu ya, kemarin itu bermain dan segala macam lah di dalam dunia kita lah ya. Karena sampai titik saya itu ya sudah, kayaknya sudah jenuh gitulah, mungkin dari ini perspektif saya jenuh, karena dari proses itu ya sampai saya menemukan titik jenuh. Karena kayak saya harus benar-benar tahu cara pulang saya nih bagaimana gitu Bang. Jadi nggak bisa nih saya begini terus lah bahasanya. Mungkin kalau di kalangan yang lain, di umum anak-anak muda yang lain, mungkin bahasanya yang lain pasti hura-hura atau senang-senang ya saya sih nggak masalah. Kalau perspektif saya nggak masalah. Karena ya memang masih di situ, posisinya masih di situ, karena Tuhan pun juga masih memposisikannya masih di situ. Jadi saya nggak menyalahkan, karena semua juga proses hidup, begitu. Jadi ya sudah, di anak muda nggak masih menikmati dengan dunianya, ya saya nggak menyalahkan. Tapi kalau pribadi saya, sembari menyelam minum air gitu. Itu dia. Jadi sembari belajar Bang, kalau menurut saya gitu. Sembari namanya ilmu lah. Dari kesalahan demi kesalahan anak muda lah kita lah ya. Begini loh. Karena kita kan mungkin untuk urusan dunia mungkin ya kita masih diberi umur sampai, kalau jika dikasih Tuhan umur panjang ya kita kan masih berproses Bang ya. Tapi kan dari sini kita belajar tuh Bang. Dari belajar tentang kehidupan lah begitu. Apalagi ini proses menuju Tuhan dan proses menuju kembali kita, karena kita bakal selesai ini finish. Nah, karena kita yaitu dari tanah ke kembali tanah lah ya, kalau di pandangan umum lah ya itu. Jadi yang kembali tanah ya jasmani, ya ada sisi lain sebenarnya yang kembali ke Tuhan itu ya, karena ada 2 unsur di manusia, jasmani dan rohani. Ya itulah yang saya kejar akhirnya, untuk
sampai tetap mantap di sini ya. iya sampai mati. Tapi itu pun saya juga nggak menafikan saya ini udah suci, enggak, saya juga masih bahasanya bandel, bahasanya gitulah bandel, tapi Masih doyan. masih gitulah, tapi juga masih belajar Iya, bang, betul, karena kita berproses kok, kita nggak menyalahkan lah, gitu. Jadi apa ya, nggak menyalahkan di umum lah, karena ini untuk belajar untuk ke dalam diri saya sih, bukan untuk menyalahkan orang lain. Jadi begitu, jadi nggak apa, saya ngomong seperti ini pun nggak lantas saya suci, nggak lantas saya mungkin saya paling benar sendiri, enggak, karena saya hanya mengaca untuk diri sendiri aja, udah gitu, untuk belajar untuk diri sendiri aja, begitu sih bang kalau menurut saya. Karena ya inilah perjalanan hidup saya salah satunya sampai titik ini, begitu sih bang. Nah, jadi mungkin begitulah bang dari saya, pendahuluannya lah. Oke, terima kasih Bang Manar atas penyampaiannya tentang sebuah pandangan Toriko. Nah, buat Bang Vijay nih, pandangan Bang Vijay tentang Toriko tuh gimana sih? Apakah memang khususnya buat kita nih kaula muda ya kan, kaula muda yang masih begajulan ya, masih brengsek-brengseknya ya, itu wajib atau tidak kita harus bertorikoh ini? Coba jelasin Bang Vijay, tolong. Kalau saya pribadi sih ya sebelum kenal toreko begini ya emang jujur hidup juga ya begajulan gitu, nggak terarah, nggak ada tujuannya, ya nggak tahu toreko itu apa kan, ya zikir itu apa, sholat itu apa, ya nggak tahu. Cuma ya setelah masuk bertoreko ya alhamdulillah jadi terarah, jadi punya tujuan hidup gitu, karena ya ada guru pembimbing. Pokoknya yang tadinya ngalor ngidur sekarang ngidul gitu. Ngidul gitu udah, ngalor udah. Gitu. Iya. Jadi wajib lah ya. Wajib. Ya. Makanya Menurut ini, saya itu wajib. benar. Karena ya kita anak muda, ya itulah tadi yang kita tadi bahas, masa kita obrolin juga. Memang anak muda ya harus belajar lah. Iya. Kita pun juga nggak menyalahkan anak muda yang masih hura-hura. Iya, betul. Nggak masalah. Enggak masalah. Iya, karena kita juga dulu berangkat dari itulah ya. Iya. Berangkat dari itu kita nggak masalah kok. Karena dari situ kita belajar pertama proses kehidupan, begitulah. Iya. Karena dari situ kita belajar dapat ilmu, ketemu orang, terus dapat ilmu lagi, begitulah. Benar. Ya kan? Karena kita ya memang nggak menyalahkan orang lain lah, karena yang pada dasarnya walaupun salah ya salah diri kita Iya, sendiri lah, betul. begitulah ya. Karena dengan proses ngebentuk kita yang sekarang gitu. Jadi proses kita yang dulu dalam bentuk pencaharian yang masih gelap sekarang udah menjadi terang gitu. Dengan adanya Toriko yang tadinya hidupnya masih belentang-belentong sekarang udah lurus. Lurus. Yang tadinya adat sama egonya gede, Iya. ya sekarang di sini ya Jadi melempem bisa ya. dikontrol. Iya. Ya itulah, ya itu makanya tentang proses perjalanan diri sendiri lah Iya, ya. betul. Tentang ego. Ego. Iya bener ya kan gitu tadi dibilang. Saran buat teman-teman seusia kita, sebaya kita, gimana tuh Bang Vijay kalau untuk bertorikoh itu, sarannya gimana? Apakah wajib atau mencari atau gimana tuh? Harus mencari, Ya, karena itu sangat wajib. ya, betul. Tapi ya harus bertoreko sama guru yang pasti, Iya, betul. Sama yang waris ya. sama yang waris. Iya. Karena ya maaf gitu, sekarang banyak toreko ya banyak yang palsu. Iya. Sana sini cocok Sana ya. sini cocok. Yang penting mah asal senang ya udah. Ya, asal kenal, asal cocok lah ya. Itu kan pendapat mereka gitu. Kita bebas lah di sini. Iya. Intinya tuh di sini kita apapun torekohnya, carilah torekoh yang memang
ada unsur mutlak atau warisnya gitu. Iya. Karena itu torekoh yang asli itu torekoh yang seperti itu, kurang lebihnya begitu. Dan torekoh itu wajib untuk semua Wajib. orang, tidak ada batasan umur. Yang Yang penting balik, asal jangan gila aja, waras aja, asal jangan gila pokoknya. Benar. Ya, karena memang wajib tadi dibilang Bang Riyad. Ya memang kita anak muda ya, itu dia kita proses perjalanan hidup, perjalanan menuju pulang, Iya. itulah ya kan. Pulang dalam arti bukan kita pulang ke rumah. Iya, pulang-pulang ke Tuhan. Iya, pulang ke Tuhan, karena ya itu tadi yang kita bahas, kita obrolin, beratnya jasmani kita balik ke tanah lah ya. Iya. Nah, rohani kita nih kemana nih ya Iya. kan? Kita harus juga berpulang Iya, karena betul. rohani ya ke maha rohani lah ya. Hmm. Karena kan ada sebagian ada ayat lah yang menyebutkan itu kan ketiapkan sebagian ruhku ya kan. Betul. Maka engkau bersujudlah. Ya, begitulah ya Iya. kurang lebih. Kalaupun salah ya mohon dikoreksi. Jadi begitulah. Makanya kita sebagian rohani dari ya Allah Ta'ala itu sendiri. Karena kita kita dari perspektif bahasanya agama Islam lah ya, tanda Iya. kutip agama Islam. Karena ya itu kita seperti ini dan obrolan kita mungkin menjurus tentang Islam, tapi tarekat itu pun juga nggak memandang bahasanya mungkin ini ya merek agama lah ya. Betul. Masing agama lah ya. Iya. Apapun agamanya, kalau tahu cara dan metodologinya, itu pasti ketemu ya kan, pasti benar. ketemu ya kan. Ketemu. Iya. Karena ya jalannya ya itu Iya, juga. jalannya itu juga. benar. Ya, mohon maaf, walaupun ada yang menganut agama sengkege gitu ya. Iya. Kalau yang ketemu metodologinya gitu ya. Itu benar yang penganut agama sengke itu benar. Lo pada agama sengke pun kalau bisa ketemu metodologinya lah ya. Ketemu. Ketemu. Ya, pokoknya kurang lebih kita ngebahas sedikit kisi-kisi tentang toreko, dan toreko ini juga tidak memandang batasan umur, mau tua mau muda, bertoreko itu intinya wajib. Iya, benar. Kita juga pun tadi yang dibilang Bang Riyad, mungkin wah ini mencampur adukan agama, enggak. Kita enggak mencampur adukan agama, enggak. Karena ini pandangan kita sebenarnya kan Islam itu kan rahmatan lil alamin lah ya. Betul. Ya rahmat seluruh bagi manusia sebenarnya itulah ya, kita harus bisa mengayomi apapun itu tanpa mengenal casing agamanya, apa nama agamanya ya kan. Betul. Kita bukan mencampur adukan, enggak. Kita hanya itu yang menjalankan apa yang dibilang Nabi, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu. Ya, kita enggak enggak menyalahkan atau enggak mencampur adukan, enggak, terus hanya berpihak satu agama iya aja gitu. kita jadi kita seluruh golongan, seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, seluruh latar belakang kita, ya itulah kita sebenarnya menyatukan lah ya, menyatukan. Jadi kita nggak mencampur adukan dan kita nggak tentang undang-undang kita nggak menyalahkan lah ya. Kita sangat patuh, apalagi kita di Republik Indonesia ini ya. Kita itu sangat patuh dengan tentang undang-undang segala macam, seluruh kebijakan pemerintah kita tetap ikut. Kita nggak bahasanya yang dalam tanda kutip yang sembrono, enggak lah ya. Kita nggak meracik apapun lah ya. Kita hanya mengaji tentang diri kita, berkaca tentang diri kita melalui jalan ini. Begitu ya, tentang ya cermin lah, cermin. Kita cermin itu diri berarti cermin diri itu bagi saya sih yang pandangan anak muda sebenarnya ini jalan untuk bercermin diri lah. Bagaimana kan ada dalilnya kan, mungkin kutipan dalil ya, yang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Betul. Itu sih, itu yang saya juga masih terus berproses, terus belajar, yaitu tentang bagaimana diri ini sih sebenarnya begitu. Jadi kalau diri ini kita sejatinya kita nggak kenal, bagaimana kita kenal dengan penciptanya, kita lah ya kan. Betul. Bagaimana itu? Ya itu makanya itu tentang diri kita. Ya salah satu untuk mengenal diri ya lewat toreko ya kan ya. Benar, lewat ilmu tarekah ini. Jadi nggak sembarang inilah ya, nggak sembarang kita ngaji ataupun nggak sembarang kita. Yang penting pertama kalau pertama mungkin muhasabah diri dulu lah ya. Betul. Muhasabah dari muhasabah. Oh, ternyata ada jalan lo, oh ternyata ada metode lo, oh ternyata ada cara lo. Oh, caranya apa? Oh, di tarekat itu. Nah, tarekat yang mana? Seperti ini lo, seperti ini lo begitu. Begitu menurut saya sih begitu, Bang.
Oke, terima kasih atas pencerahannya dari Bang Manar juga, dari Bang Vijay juga terkait tentang Toreko, sudut pandang Toreko gitu. Pokoknya kurang lebih kita selaku anak muda ini hanya memotivasi diri sendiri dan juga buat teman-teman kaula muda, mau Gen Z, mau Gen O, mau Dingdek ya sama be, pokoknya apapun itu, pokoknya bertoriko itu wajib pokoknya. Terima kasih, sekian juga dari saya. Salam Betawi Bocah Kampung dari Tambun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stres kerap melanda manusia.